Pernah nggak sih kamu merasa baru saja gajian, tapi uangnya cuma numpang lewat doang? Di satu sisi, kamu memikirkan bayaran sekolah anak atau cicilan rumah. Tapi di sisi lain, tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp dari orang tua di kampung bilang kalau mereka butuh biaya untuk berobat atau sekadar kebutuhan sehari-hari. Kamu mau menolak, merasa durhaka. Kamu penuhi semuanya, batin dan keuanganmu yang menjerit. Kamu merasa kejepit, capek, dan kadang mikir, kapan ya aku bisa hidup buat diriku sendiri? Kalau kamu lagi ada di fase ini, tarik napas dalam-dalam. Kamu gak sendirian. Sini, duduk bareng aku. Ngopi dulu. Hari ini, kita bakal ngobrol dari hati ke hati soal kenyataan menjadi generasi sandwich. Dan gimana caranya kita bisa bertahan, bahkan memutus rantai ini, tanpa harus mengorbankan ketenangan pikiran kita. Kita akan bagi obrolan ini jadi 3 chapter. Masalah, pola pikir, dan solusi nyata. Istilah sandwich generation ini sebenarnya pertama kali dikenalkan tahun 1981 oleh Dorothy Miller. Analogi ini pas banget. Kamu adalah daging yang terhimpit di antara 2 lapis roti. Generasi atas, yaitu orang tua kamu, dan generasi bawah, yaitu anak-anak kamu. Ada yang namanya traditional sandwich generation, di mana kamu menanggung orang tua dan anak. Ada club sandwich, yang bebannya nambah sampai kakek nenek atau cucu. Bahkan ada open-faced sandwich, buat kamu yang belum nikah, tapi sudah harus jadi tulang punggung buat orang tua dan adik-adikmu. Pertanyaannya, kenapa kita bisa ada di posisi ini? Seringkali ini bukan karena kita sial. Ini adalah akumulasi dari kurangnya literasi keuangan di generasi sebelum kita. Dulu mungkin orang tua kita nggak kenal yang namanya dana pensiun. Ditambah lagi ada budaya ketimuran dan pola pikir bahwa anak adalah investasi masa depan. Ada perasaan utang budi, bahwa kita wajib membalas semua jerih payah mereka. Dampaknya apa? Luar biasa berat. Gak cuma tabungan kamu yang terkuras habis, tapi mental kamu juga. Banyak generasi sandwich yang mengalami kelelahan kronis dan beban emosional yang tinggi. Kamu merasa bersalah kalau mau beli kopi enak atau mengapresiasi diri sendiri sedikit saja, karena mikir, mending uangnya buat berobat bapak. Di titik ini, kamu seperti kehilangan identitas. Kamu berubah jadi mesin ATM yang berjalan. Ketakutan finansial ini bikin kamu kerja bukan lagi karena niat atau passion, tapi karena cemas. Takut telat bayar tagihan, takut mengecewakan orang tua, takut gagal jadi anak yang berbakti. Tapi dengarkan aku, kamu nggak bisa menuang air dari teko yang kosong. Kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri dulu. Untuk keluar dari situasi ini, kita nggak bisa cuma menambah jam kerja. Kita harus ubah mindset. Dan disinilah filosofi frugal living masuk. Banyak yang mikir frugal living itu artinya pelit, hidup menderita, makan cuma pakai garam. Itu salah besar. Frugal itu soal mindful spending atau pengeluaran yang berkesadaran. Artinya, kamu sadar 100% kemana uangmu pergi. Dan kamu membelanjakan uang itu murni berdasarkan nilai yang paling penting buatmu, bukan berdasarkan gengsi semata atau rasa takut. Sebagai generasi sandwich, kamu harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, dan mana tuntutan keluarga yang sebenarnya tidak esensial. Dan ini butuh keberanian untuk menetapkan personal boundaries atau batasan pribadi. Kamu harus berani bilang enggak buat permintaan keluarga yang sifatnya konsumtif. Membantu orang tua berobat itu kewajiban, iya. Tapi membiayai renovasi rumah orang tua yang enggak mendesak atau menutupi gaya hidup adikmu, itu pilihan. Dan kamu berhak menolak. Kita harus bedakan mana membantu karena cinta dan mana membantu karena dimanipulasi rasa bersalah. Ubah juga narasi di kepala kamu. Anak itu bukan investasi. Tugas kita merawat mereka, tapi kita nggak boleh membebankan masa tua kita ke mereka nanti. Dan yang paling penting,
Peluk konsep welas asih ke diri sendiri. Wajar kalau kamu merasa capek. Wajar kalau kamu pengen menangis. Kasih ruang buat diri kamu sendiri untuk merasakan capek itu dan berhenti menaruh standar kesempurnaan seolah kamu adalah pahlawan super. Kamu manusia biasa, dan itu nggak apa-apa. Sekarang pola pikir sudah benar. Apa tindakan nyata yang bisa kamu lakukan hari ini juga? Aku punya 5 langkah praktis buat kamu. 1. Lakukan komunikasi terbuka. Jangan jadi pahlawan kesiangan yang menanggung semuanya sendirian. Ajak ngobrol pasangan, orang tua, dan saudara-saudara kandungmu. Buka-bukaan soal kondisi finansial kamu yang sebenarnya. Kalau kamu cuma bisa bantu sekian ratus ribu sebulan, bilang dengan jujur. Bagi tugas sama kakak atau adikmu. Komunikasi ini memang canggung di awal, tapi ini menyelamatkan kamu dari masalah besar di masa depan. 2. Budgeting yang ketat tapi realistis. Kamu bisa pakai modifikasi rumus 50, 30, 20. 50% buat kebutuhan pokok, termasuk jatah orang tua. 30% buat cicilan atau keinginan. Dan 20% wajib buat tabungan atau investasi. Jangan pernah mengorbankan yang 20% ini, karena ini adalah tiket kebebasanmu. 3. Bangun jaring pengaman. Sebagai sandwich generation, dana darurat kamu minimal harus 6-12 kali pengeluaran bulanan karena resiko kamu double. Pastikan orang tua, kamu dan anakmu minimal punya BPJS kesehatan. Kenapa? Karena satu saja masalah kesehatan datang, tabungan puluhan juta yang kamu kumpulkan bertahun-tahun bisa lenyap dalam hitungan hari. 4. Siapkan dana pensiun kamu sendiri. Ini cara pamungkas buat memutus rantai. Kamu nggak mau kan anak kamu nanti nonton video seperti ini karena mereka jadi generasi sandwich. Mulai sisihkan uang ke dana pensiun atau reksadana dari sekarang. Biar nanti saat kamu tua, kamu punya uang sendiri dan nggak bergantung ke anak. 5. Wajib punya waktu untuk diri sendiri. Sisihkan budget dan waktu buat dirimu sendiri. Sekadar beli kopi ini, baca buku, atau nonton film seharian. Ini bukan egois. Me time adalah cara paling ampuh buat mengelola stres agar pikiranmu tetap jernih. Ingat, pahlawan juga butuh istirahat. Menjadi generasi sandwich itu berat. Banget. Tapi itu juga membuktikan seberapa besar cinta dan ketangguhan yang kamu punya. Aku pengen suatu hari nanti kamu bisa bangga bilang ke diri sendiri, aku adalah proud sandwich generation. Karena di generasikulah rantai beban ini berhenti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan mentalmu. Kalau kamu merasa video ini relate banget, share ke teman, kakak, atau adikmu biar kalian bisa diskusi bareng. Like, subscribe, dan kasih tahu aku di kolom komentar. Apa sih tantangan terberat kamu sebagai generasi sandwich saat ini? Aku pamit dulu, kopinya sudah mau habis. Sampai jumpa di obrolan ngopi kita selanjutnya. Stay strong and take care of yourself.